Perkenalkan, nama saya Teresa Kristiaryatama dari 83 absen 32. Di sini saya akan mengangkat topik tentang bullying. Nah, pertama kita akan membahas apa sih bullying itu. Bullying merupakan suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang disebabkan oleh perbedaan visi, misi, tujuan, gaya hidup, dan pandangan hidup seseorang. Biasanya bullying ini tuh mengakibatkan suatu perundungan terhadap fisik maupun verbal. Nah, teman-teman nih tahu nggak sih, ternyata bullying itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada physical bullying, yaitu perundungan atau penindasan secara fisik, seperti contoh memukul, menjambak, dan lain sebagainya. Yang kedua ada social bullying, yaitu pengintimidasian suatu kawanan terhadap seseorang dengan sengaja mengecilkan lingkungan pertemanan seseorang yang dibenci itu, seperti menyebarkan rumor yang tidak benar dan menyuruh atau mengajak suatu kawanan lain untuk menjauhi orang yang dibenci itu supaya lingkungan sosial pertemanannya semakin kecil. Lalu yang ketiga ada verbal bullying. Apa sih? Verbal bullying merupakan suatu pengejekan terhadap seseorang menggunakan suatu kalimat, seperti contoh mengejek atau memberi julukan yang tidak pantas. Nah, yang keempat ini sering banget buat sekarang ini dilakuin, yaitu cyberbullying, yaitu penindasan atau pengintimidasian dalam dunia maya. Salah satu contohnya adalah penyebaran rumor melalui sosial media, mengomentari post orang lain dengan kata-kata yang jelek. Sekarang, mari kita mengutip kenapa sih bullying ini bisa terjadi. Salah satu alasannya karena adanya perbedaan latar belakang. Semisalnya ada seorang orang kaya nih, dia didekatin banyak temen, dia punya banyak circle dimanapun dia berada. Sedangkan ada satu yang dia tuh sebenarnya pakainya selalu seadanya dan gak miskin-miskin amat, tapi akhirnya dipandang sangat rendah. Akhirnya orang ini dijauhi, diejek, ditindas dengan kaum yang kaya ini. Kenapa sih? Karena kaum yang kaya ini merasa paling kuat, merasa paling pandai, karena mereka mempunyai banyak uang dan mereka bener-bener kayak, oh, saya cool. Padahal ya sebenarnya itu uang dari orang lain sih. Nah, akhirnya si orang yang kaya ini mengejek orang yang miskin ini. Terus bullying ini dapat didorong pula oleh adanya kegiatan social reward, yaitu di mana si pembuli mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ketika dia melakukan bullying. Seperti contoh, ada seorang yang kaya, dia akhirnya dimanfaatkan oleh semisal Jagger yang perkasa. Dia meminta si orang kaya ini untuk mengejek seorang anak kecil. Dan akhirnya anak kecil itu menangis dan sudah merasa terejek. Akhirnya si pembuli ini akan dibayar banyak. Nah, faktor selanjutnya kenapa si pembuli ini bisa semakin banyak melakukan pembulian, karena dia merasa bahwa dia bisa mempengaruhi orang sekitarnya dan dia akhirnya mendapat banyak pujian. Jadi dia yang dibilang bahwa wah, dia keren banget. Padahal sebenarnya dia seorang yang lebih pengecut daripada yang diejek itu. Teman-teman pasti tahu lah ya, setiap kegiatan ada tuh yang namanya dampak, akibat, ataupun resiko. Nah, akibat dari kegiatan bullying ini, terutama bagi korban, adalah pastinya tidak percaya diri, dan merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Bagi pelajar sendiri, tambahannya adalah mungkin skor atau nilai akademiknya menjadi menurun. Lalu, apa yang dia hasilkan menjadi tidak maksimal. Nah, ternyata bagi pembuli juga ada loh yang salah satunya dia menjadi haus akan pujian. Lalu dia susah untuk mengontrol emosinya, depresi, dan dia malah kebingungan. Sebenarnya apa sih yang aku pengen? Jadi dia kurang menyadari kemampuan, potensi, dan apa yang sebenarnya diinginkan oleh dirinya. Sebenarnya apa sih pesan dari poster yang saya bikin ini? Adalah dengan ini kita diajarkan menjadi dewasa itu bukan semata-mata menjadi orang yang keren seperti para pembuli, tapi menjadi dewasa adalah menjadi orang yang rendah hati dan lebih berkualitas
dan tidak memandang rendah siapapun orangnya itu. Jadi, mari kita cegah bullying ini. Stop bullying!